Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu kita lagi di channel yang bisa menghasilkan jariah dan insya Allah mengakhirkan kita pada penantian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah pandemi dan covid ini, dan Allah lindungi kita dari musibah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? An Abi radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi 'abdihil khair ajallalahu uqubata fid dunya." Apabila Allah menyukai seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan untuk bisa merasakannya di dunia dalam bentuk ujian. Wa iza aradallahu bi 'abdi sarrau, dan apabila Allah membenci seorang hambanya, amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah tangguhkan. Allah bikin dia semakin menjadi-jadi kezalimannya di muka bumi. Allah bikin semakin dia kasar. Allah bikin dia semakin lancang. Allah bikin dia semakin bebas untuk berbuat maksiat dan melakukan kezalimannya, karena Allah ingin membalasnya nanti di yaumil akhir. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari dua hadis ini dapat kita simpulkan, ternyata ketika Allah berikan ujian kepada seorang hamba di muka bumi ini, berarti Allah menunjukkan cintanya, karena Allah tahu hamba tersebut kuat dan mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah kuberikan engkau ujian di luar kesanggupan manusia. Artinya ketika bertubi-tubi ujian itu datang, menunjukkan bahwa Allah semakin cinta, dan ujian itu Allah tunjukkan kepada seorang manusia yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, yang harus kita patut berada selalu di belakangnya, yang insya Allah senantiasa kita selalu mendengarkan fatwa-fatwanya, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Bana Muhammad Rizik Shihab. Subhanallah. Dan apa yang terjadi ketika Allah sampaikan lewat mulutnya baginda Nabi Muhammad hadis yang kedua, dan apabila Allah tidak suka sama seseorang, Allah tidak senang, maka Allah biarkan dia bebas berbuat maksiat, seolah-olah dia merasa benar. Sahabatku yang dirahmati Allah, dia terus melakukan kezaliman. Apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah? Sehingga dia lupa diri, lupa beribadah kepada Allah, dan nanti Allah akan balas. Masya Allah, kita sudah lihat begitu banyak. Contohnya adalah Raja Namrud, contohnya adalah Fir'aun, contohnya Mustafa Kemal Atatürk. Nah sahabatku yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya sahabatku. Sudahlah beliau pulang ke tanah air, kemudian beliau membayar denda sebesar 50 juta atas protokol kesehatan, masih tetap dimasukkan ke dalam penjara. Lalu sekarang tanah pesantrennya dipermasalahkan, organisasinya dibubarkan. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat cinta kepada Al-Habibana. Maka saking cintanya Al-Habibana, banyak orang yang mencintainya kembali. Dan apa bentuk perjuangan cintanya? Yuk kita lihat perjuangan daripada pecinta-pecintanya membela dan memberikan perhatian khusus kepada Al-Habibana. Mudah-mudahan video ini menjadi inspiratif, karena video ini saya layangkan sahabatku yang dirahmati Allah, karena memang luar biasa, menggetarkan hati, membuat bulu roma kita merinding, membuat kita greget, membuat kita menjadi orang yang Masya Allah luar biasa, makin cinta kepada Al-Habibana. Barakallahu fiik. Saksikan sampai habis dan sebarkan agar bisa menjadi ladang jariah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share agar bisa menjadi ladang jariah dan bisa untuk pembangunan pondok pesantren modern Cahayati. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludu yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, bahkan ada uang titipan umat,
dan semua mulai dari saya dan mulai dari umatnya semua ini harus mendukung maksudnya. Mereka berkumpul di sini karena nggak ada ruang lagi di dunia. Nggak punya pilihan. Satu persatu tiba-tiba dihancurkan. Pesantren ini semakin dan ini semakin yang udah. Ambil besar. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk memberikan membangun tempat ini sudah, supaya uang tersebut bisa kita berikan di tempat lain untuk membangun yang sama. Harus yang akan merampas datanya, dia melawan, dia melawan, dia melawan. Perempuan bila dirinya luar biasa. Tidak ada yang melepaskan kita yang bisa mengalahkan. Dan ternyata dia kebal kita. Jadi begini cara aparatur negara bekerja. Serang dulu baru bertanya. Mungkin kamu bisa melakukan hal ini di tempat lain, tapi tidak di sini. Gua kasih lu dua pilihan, Ben. Kalian menyerahkan pimpinan kalian, atau kalian semuanya mau mati di sini. Ini nyawa saya, Lin. Saya akan mempertahankannya walaupun harus mengorbankan nyawa saya. Jadi ini yang lu maksud dengan mati husnul khatimah. Berkorban demi menjaga rumah sendiri. Seakan kami penjahat yang jajah kalian. Lakukan apa yang semua. Oh pasti, Mim. Pasti. Hidup dan matiku hanya milik Allah SWT. Silakan tinggalkan saya. Silakan gunakan rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat untuk diberikan ganti ruginya. Ikutilah ulama, yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak.